Di situ tak ada Bukan. kata Yesus. Makanya baca itu dulu Kristus. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus 10. Kristen. 10. Itu, tapi yang dikutuk bukan Yesus di situ, itu Kristus. Jangan memfitnah ente. Ini tak ajarin, ini tak ajarin, tak ajarin. Anda itu harus kan, diam dulu. Tak ajarin. Kan momennya kan Yesus sudah tak ajarin dulu, tak ajarin, Bung, tak ajarin. Jadi mulut pembohong Paulus itu mengatakan di dalam suratnya untuk nipu orang tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus pendusta ulung, ini setan dia ini. Dia mengatakan dia tidak bercacat, padahal di dalam pengakuan asistennya di dalam Lukas Kisah Para Rasul 22 nomor 4, aku Paulus telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Diam dulu kamu, diam dulu anak kecil, diam. Paulus berbohong dengan mengatakan dia tidak bercacat. Dia pembunuh kok tidak bercacat. Jangan kau membunuh. Siapa yang membunuh ya cacat, bahtera. Kau itu jangan menjadi wakil setan di sini. Oh, wakil lembut setan. Suara. Sabar dulu penyesat, diam. Paulus menipu dengan mengatakan aku tidak bercacat. Kutanya dulu samamu, menurut hukum Taurat, membunuh itu cacat atau tidak? Melanggar Taurat atau tidak? Dengerin. Ya. Dia itu Sanhedrin. Kamu tahu Sanhedrin? Saya ulang lagi. Membunuh itu cacat dalam hukum Taurat atau tidak? Kau jangan nampak kali jadi pengikut penyesat di sini. Paham cuma. Apa pula saya tidak paham? Perintah Tuhannya, bahkan Yesus memerintahkan. Matius 19, jangan kau membunuh. Bisa nggak membunuh? Paulus melakukan pembunuhan laki perempuan. Cacat nggak dalam hukum Torah itu? Cacat atau tidak? Memang, nah, cacat. Tapi Paulus mengatakan tidak cacat, berarti dia pembohong. Pembohong nggak dia? Kamu nggak tahu apa-apa, Suma. Kamu nggak tahu apa-apa? Atau kau lagi menjelma menjadi manusia? Orang yang membunuh kamu dalam ngawur. hukum, orang yang membunuh di dalam hukum Torah cacat atau tidak? Inilah cacat. Nah, cacat. Kenapa Paulus mengaku tidak cacat? Dia penegak hukumnya, paham nggak sih? Ya, penegak hukumnya. Dia penegak hukumnya. Apa kesalahan murid Yesus sampai mereka dibunuh sama Paulus? Dia membelot. Penegak hukum apa? Berarti dia cacat, tuyul. Kamu nggak paham di sini. Nggak paham pula. Kau itu membela, dengkotmu. Karena sesama penyesat saling membela. Yang namanya melakukan pembunuhan itu cacat. Itu kan masa lalunya, masa lampaunya. Tentang kegiatan. Aku menganiaya jemaat. Aku tidak bercacat. Lul. Orang bahlul mana yang mau ditipu sama pembohong kayak Paulus itu? Kamu nggak paham cuma. Apa pula yang saya tidak paham? Perintah dari Elohim jangan membunuh. Perintah dari Yesus jangan membunuh. Paulus membunuh, ya cacat lah. Makanya kau itu kenapa memperjuangkan ajaran? Kenapa kau memperjuangkan ajaran Paulus? Karena Yesus memang sudah mewanti-wanti. Waspada, wahai Yahudi, jangan kau percaya kepada Paulus. Kapan kau dijerat oleh tipu dayanya, maka kau mampus di situ. Itu kata Yesus. Ada seperti itu ngarang. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan kalau hukum Taurat itu tinja. Dengar dulu, Lul. Dengar, Lul. Itu yang pertama. Kecacatan Paulus karena dia berbohong. Yang kedua, Paulus mengatakan kalau hukum Taurat itu tinja, kotoran, sampah. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel? Yang kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 50, perintah Tuhan di dalam Torah itu adalah hidup kekal. Tapi Paulus laknatullah sibota cila, dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Siapa yang mengajari Paulus begitu kalau bukan setan? Jawab. Jawab. Dengerin, hukum Taurat itu sumbernya dari setan, dari iblis. Udah kau turun laknat, kau turun biadab tai ayam, kau turun biadab tai ayam, tai ayam setan laknat.
Hukum Taurat dibilang dari setan, berarti kau menuduh Tuhannya Yesus setan. Dasar biadab. Biadab. Makanya Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia naik ke sini memakai nama siapa? Saya wakil Yesus, saya pengikut Yesus. Tapi ujung-ujungnya menghina Tuhannya Yesus dengan menuduhnya sebagai setan. Mau apa dipertahankan kalau ada orang Kristen menuduh Tuhan yang disembah Yesus setan? Untuk apa dipertahankan? Untuk apa? Tuhannya Yesus dibilang setan. Dasar penyembah setan. Yang dia bawa tadi Yohanes 8:44 itu, yang dituduh bapaknya Tuhannya adalah setan adalah mereka yang mau membunuh Yesus. Orang-orang yang mau membunuh Yesus dan orang-orang yang menerima pembunuhan itu bapaknya adalah setan. Itu buktinya tadi, dia mengakui bapaknya Yesus setan, berarti bapaknya dialah yang setan. Saya bukan pengecut tai. Saya bukan pengecut Brahma, bukan. Mulutmu itu yang kurang ajar. Nggak ada, kau ke neraka aja sana. Sama Paulusmu, kau ke neraka. Udah dibilang kau ditipu sama dia, kau nggak percaya. Dia mengatakan dirinya tidak bercacat, padahal dia membunuh. Cacat itu tuyul, bahlul, dongok. Gak ada pecundang. Saya ini laki-laki sejati. Ketika ada orang mengajarkan penyesatan, turunkan, suruh ke gereja, colok pantat pendeta biar dia sehat. Kau diajak diskusi, kupikir kau itu orang, ternyata kau setan. Jangan dinaikkan Brahma selama saya masih ada di sini. Kau menyakitkan hati kau. Kau tuduh Tuhannya Musa setan, itu menyakitkan hati saya. Kau tuduh Tuhannya Yesus setan, itu menyakitkan saya. Paham kau? Meskipun saya bukan Kristen, tapi dengan kau tuduh Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai setan, kau telah menyakiti saya sebagai seorang Muslim. Paham kau? Bedu, kucluk, pemakan babi. Kau diskusi baik-baik aja. Kau jangan melewati kapasitasmu sebagai kera. Kera boleh aja kera, tapi jangan kau menghujat. Masa kau bilang Tuhan yang disembah Yesus itu setan? Dasar. Ya, selamat pagi Caken. Selamat pagi Caken. Dibuka mailnya. Caken, selamat pagi. Aduh, ini kemencet. Maaf, saya turunkan ya. Ayo teman-teman Kristen yang mau berdiskusi secara santun pakai data, silakan naik ke atas lewat multi. Silakan. Jangan kau terlalu berlebihan. Kau boleh debat, jangan kau Tuhan kau bilang setan. Yesusnya yang berkata, waspadalah kepada setan yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Nah, ciri-ciri setan yang mengaku Yesus itu banyak menyesatkan orang, banyak pengikutnya. Nah, mana pengikut Yesus yang banyak itu? Ada? Selain kalian, ada? Penjual sayur lontong naik. Penjual babi. Pengikutnya Yesus tuh banyak Bang Juma. Sampai sekarang ini pas hari Minggu baru saja melaksanakan kegiatan. Jadi iya saya ngerti Bang. Pengikut Yesus yang Anda maksud itu Yesus palsu. Berarti sudah diakui itu asli menurut kita. Pengikut Yesus asli itu hanya Bani Israel. Ya itu menurut sana, tapi menurut kita di Indonesia iya, itu karena asli. disesatkan sama Yesus palsu, makanya kalian mengaku. Kalau Anda sadar yang kau sembah itu Yesus palsu, mana mungkin kau masih Kristen, lol. Justru sekarang gini, sekarang saya tanya, kita sederhanakan. Menurut Yesus penyesat itu nongol memakai nama siapa? Grogi, kaku, ginjal pindah ke lutut. Ditanya yang mendasar langsung grogi, langsung pekok.
Menurut Yesus kepada muridnya, penyesat itu muncul memakai nama siapa? Pusing, biji mata kebalik, jantung pindah ke kanan, empedu berubah menjadi sagu. Jawab, penyesat itu memakai nama siapa? Namanya penyesat itu tetap ada di Iya, kalangan namanya Kristen siapa? sendiri. Tunggu dulu, jangan kau kemana-mana. Penyesat itu namanya siapa? Kata Yesus. Ya tetap namanya itu ya ada namanya penyesat di kemudian Namanya? hari. Namanya Kemudian tetap- hari, sentil juga mulutmu. Yesus Maksudnya? berkata kepada muridnya, Iya, itu waspadalah agar ada kamu bukan kamu itu Bani Iya. Israel. Nah, penyesat itu muncul memakai Muncul. nama siapa? Memakai nama siapa? Muncul itu Memakai di nama kalangan siapa? kita sendiri, dan dia juga bisa menamakan Yesus. Tapi Kok jadi kita, Bahlul? Kenapa jadi kita? Itu ucapan Artinya Yesus kepada begini loh, pengikutnya. cara memahaminya Astagfirullah, itu ini kan- bikin naik darah lagi nih. Naik lagi darah aku ini. Kalau orang bodoh kayak gini, naik lagi darah aku dibuatnya. Ya, jangan Yesus itu naik sedang lah. berbicara. Yesus sedang berbicara kepada muridnya, bukan Kristen, lul. Yesus Loh, itu berbicara. namanya disempurnakan, Bang. Orang-orang Kristen tuh artinya pengikut, begitu Pengikut loh. setan, itu baru betul. Ngawur. Nah makanya saya Ini tanya Abang samamu. Juma ini kok Makanya saya ngawur tanya sekali samamu. cara Tejo, menjelaskannya ini. Tejo, saya tanya samamu. Penyesat muncul yang datang kepada murid yang asli mengaku namanya siapa? Nama penyesat itu ya Yesus, tapi bukan Yesus yang dimaksud daripada Pintar ini, Bang. sekali, pintar Yesus sekali. lain. Pintar Yesus sekali. lain itu bukan Nah, berarti pintar yang sekali. sudah. Sekarang kita lanjutkan nih temanya ini. Kita lanjutkan. Anda sudah mulai sehat sedikit. Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah dipakai Yesus palsu ini untuk menyesatkan banyak orang dan pengikutnya banyak? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius Ada 24 dua, nomor Bang. 2. Ya, satu. Namanya Yesus di dunia ini, saya kira yang pengikutnya besar itu ada dua. Nah, satu. Yang satu itu Masya Allah, Kristen itu, dan Yang yang satu? satu itu yang ada di Islam sendiri yang namanya Udah, Isa Al-Masih itu. kau turun anak babi, kau turun anak babi, kau ke gereja, kau pelihara kandang, kau gocok itu nonotnya babimu, kau minum spermanya, biar kau semakin gila. Tidak ada Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus lah yang mengaku bertemu Yesus. Di mana di dalam Islam Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus di padang gurun itu di mana? Sengklek, kapere. Kau itu diajak diskusi baik-baik. Pakailah otaknya. Otak dipakai otak. Kau pakai otak, jangan kau pakai kepercayaan bahlulmu itu. Ya, saya butuh Kristen yang jujur, jangan berbohong, please. Jangan berbohong, please. Ya, jangan berbohong, jujurlah, jujur. Masa kita harus berdiskusi kebohongan? Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Murid-murid Yesus itu sebelum meninggal dunia, kudu datang penyesat mengaku Yesus kepada mereka. Ada dua keadaan, muridnya terjerumus, terjerat penyesat atau tidak. Kalau muridnya terjerumus sesat, berarti tergenapi nubuat Yesus. Nah, di mana itu bisa terjadi bahwa penyesat itu datang kepada muridnya? Baca Lukas 24 nomor 37. Penyesatnya datang tuh. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, yang mereka lihat ini datang mengaku siapa? Akulah Yesus, cucuklah lambungku. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia.
Ada masa di mana murid kehilangan Yesus asli. Setelah kehilangan Yesus asli, masa itulah di mana iblis berkarya. Baca Lukas 4 nomor 13. Pada saat iblis mencobai Yesus, Yesus tidak berhasil dicobai, maka mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu iblis datang berkarya? Pada saat Yesus sudah tidak menampakkan diri lagi beberapa hari. Yang muncul adalah yang palsu. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, itulah si palsu itu. Makanya setelah si palsu ini datang, merasuki Paulus, merasuki gereja-gereja, apa yang terjadi? Tuhan turun jadi manusia. Tuhan turun menjadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa-dosa manusia. Tuhan turun mengajarkan bahwa hukumannya yang hidup kekal tadinya kepada Bani Israel itu adalah tai, sampah, skubalon. Tuhan turun. Entah apa-apa diajarkan setelah itu, yang tidak pernah diajarkan kemudian oleh Yesus asli. Tidak pernah Yesus asli mengajarkan ibadah minggu. Tidak pernah Yesus asli mengajarkan beribadah menyembah dirinya. Tidak pernah Yesus asli mengatakan hidup kekal itu adalah menuhankan aku. Tidak pernah Yesus mengajarkan untuk makan babi, untuk tidak bersunat dan seterusnya. Aneh jadinya. Yesus mengatakan segala firman dari Tuhan itu hidup kekal. Tapi Paulus mengatakan firman Tuhan itu adalah sampah. Bahkan tadi pengikutnya mengatakan Tuhan yang berfirman kepada Musa itu adalah setan. Ini aneh jadinya. Kenapa? Karena ajaran Yesus yang asli dengan ajaran si palsu itu berbeda. Berbeda. Subhanallah. Jadi ini saudara-saudara harus Anda pahami, ya, harus Anda pahami. Penyesat datang setelah Yesus, namanya siapa? Yang Kristen coba jawab. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya namanya siapa? Enggak Zuma, Pak. Namanya Zuma. Penyesatnya namanya Zuma. Nah, ini kau penyesat lagi, nyata, jangan diturunkan. Nyata kau itu. Di mana Bibelmu mengatakan namanya Zuma? Ayo. Di mana? Grogi langsung kan, juling langsung matamu. Yesusnya berkata, Yesus berkata kepada pengikutnya, penyesat itu datang memakai nama siapa penyesatnya? Memakai nama siapa? Ya, memakai nama Yesus sesuai firman Tuhan. Nah, berarti iblisnya muncul dengan nama nama Yesus. Nah, Yesus palsu ini menyesatkan banyak orang. Apa nama pengikut Yesus yang banyak itu? Apa nama penyanyi? Ya, apa nama? Ciri-cirinya seperti kalian. Dari pohon kita bisa mengenal. Dari buahnya kita bisa mengenal. Jangan sampai bokong Anda disepak di sini. Apa nama pengikut Yesus? Yang banyak itu. Apa nama pengikut Yesus? Iya. Chris. Kalau pengikutnya sini. Apa nama pengikut? Apa nama pengikut Yesus yang banyak itu? Pengikut Yesus disingkat dengan nama Kristus kenapa? Bukan Kristus. Ya, Kristus itu penyesat. Pengikut Kristus itu digelari dengan nama agamanya Kristen. Kenapa? Jujur. Jadi pengikut setan nama agamanya apa? Pengikut setan. Ya, Kris. Kamu salah namanya dengan pajar kamu. Tadi setannya datang memakai nama Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa nama setannya? Penyesatnya Kristus. Kristen pengikut siapa? Kristus. Masih mau datang besok? Kamu itu bukan cara diskusi yang baik, bro. Dengar sini. Ya. Karena saya menggunakan data dan akal, pendekatan histori. Kamu hanya menggunakan ilmu gereja. Kutanya lagi, kuulang lagi. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Bergelar nama nabi palsu, kenapa?
Nggak ada begitu. Taco penyesat memang selalu melintir. Kenapa kau begitu, Dek? Karena kau penyesat. Kenapa kau begitu, sayang? Karena kau itu adalah korban penyesat. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, penyesat ketika datang bergelar apa, Dek? Bergelar Tuhan, kenapa? Ada itu nggak ada. Memang betul-betul kau ini. Kau Sekarang itu saya tanya, benar, harusnya benar, kau benar. sadar, harusnya kau sadar. Kenapa mulutmu itu selalu bengkok ke kiri? Kenapa? Begitu ditanya, data begitu valid. Yesus mengatakan dalam Matius 24, sabar. Yesus berkata di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai dan berkata akulah, dengar, dan berkata akulah Kristus. Nah, sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus, penyesat itu berkata akulah Udah, apa? kamu kayak anak kecil aja deh. Enggak, karena kamu itu lidahmu panjang ke kiri. Lagi sama aku. Dengar. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Akulah dia. Yang lain itu ayat 21 nomor 8. Apalagi udah. Di ayat Matius, dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Akulah Filipi 2 ayat 11. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah. Itu ucapan siapa Filipi itu? Yesus adalah. Filipi itu ucapan siapa? Filipi itu ucapan siapa? Filipi itu ucapan siapa, Dek? Ya, Filipi itu ucapan siapa, Dek? Filipi itu ucapan siapa? Ucapan nabi palsu yang didatangi Kristus palsu. Masalah generasi. Filipi itu surat Paulus setelah kedatangan Kristus. Kristus yang membimbing Paulus mengatakan itu. Kenapa? Karena si Kristus memang mau menyesatkan banyak orang. Melalui nabinya Paulus, Kristusnya membisikkan, hei Paulus, ajarkan seluruh manusia untuk menuhankan aku. Siapa yang mau dituhankan yang bergelar Kristus selain daripada Elohim? Yesus bergelar Kristus, tapi dia tidak mau dituhankan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan, bukan Tuhan. Oke? Yohanes 17 nomor 3. Sementara Paulus setelah kedatangan Kristus, dia membolak-balikkan Kristus menjadi Tuhan. Oke? Saya ulang lagi, adik. Saya ulang. Penyesat itu ketika datang bergelar apa menurut Yesus? Bergelar apa? Filipi mengatakan Filipi itu surat yang ditulis tahun 55. Jangan kau ajarin saya. Yesus berkata di tahun 33. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Kristus. Datang pada tahun 52 ke atas kepada Paulus, sosok cahaya mengaku Kristus. Cahaya inilah yang membimbing Paulus mengajarkan Kristen menuhankan Kristus. Begitu cara belajarnya. Antikristus itu kita bisa mengenal dari buahnya. Buahnya bermujizat pakai nama siapa? Ya. Buahnya bermujizat pakai nama siapa? Ya. Dengan nama Tuhan Yesus. Siapa yang bermujizat pakai nama Tuhan Yesus? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Bentar dulu, aku ajar kamu dengar sini. Dengar. Saya bertanya samamu. Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Malu dia, malu dia, saudara-saudara. Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Ya, itu kata Yesus sendiri. Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Yang bermujizat pakai nama Yesus, kata Yesus, Islam atau Kristen? Iya, saya bertanya, Dek. Buah dari nabi palsu memakai nama Yesus bermujizat. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus bermujizat? Islam atau Kristen? Jawab. Ya, oke, saya ikut nafsu kamu ya. Itu orang Kristen, kenapa? Berarti buah nabi palsu itu Islam atau Kristen? Udah terjawab, saudara-saudara.
Sudah terjawab. Buah dari nabi palsu itu adalah Kristen. Selamat datang, kebenaran akan terkuat. Orang waras pasti meninggalkan Kristen. Karena kenapa? Karena Kristen adalah buah dari nabi palsu. Saudara ini sendiri yang mengatakan bahwa buah dari nabi palsu itu ada di Kristen. Terima kasih. Silakan Krista. Istirahat kasih? dulu. Istirahat dulu. Bentar dulu dong. Silakan Dia istirahat. takut kan? Kita tunggu pasien kata Yesus berikutnya. bagaimana? Udah. Kau ke Yesus gereja itu dulu. berkuasa Kamu antara ke orang dan gereja. Yesus tidak berkuasa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat Yesus apa-apa berkuasa, dari kata diriku Yesus sendiri. mana? Yang berkuasa itu setan. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Sembahlah aku, nomor 7. Sembahlah aku. Jika kau sembah aku, maka segala kuasa itu akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus tidak berkuasa. Dan Yesus menolak kuasa dari setan. Tetapi yang keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah nabinya si palsu tadi. Yesus palsu datang memberikan kemudian kuasa kepada pengikutnya untuk menyesatkan orang banyak. Pengikutnya, Anda sendiri sudah menjawabnya. Anda mengatakan penyesat muncul bergelar Kristus. Anda mengatakan siapa penyembah Kristus? Namanya Kristen. Anda mengatakan ketika nabi palsu itu datang, maka pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Anda mengatakan yang memanggil Yesus dan mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen. Berarti dengan kata lain, nabi palsu itu ada berkarya di agama Kristen. Maaf, itu data dan itu pengakuan. Apa ini? Manusia sombong. Kok sombong? Kenapa sombong saya? Saya mengajarkan kebenaran kok dibilang sombong? Saya ulang lagi. Menurut Yesus, penyesat muncul memakai nama siapa? Masih setujui itu dulu. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, penyesat itu muncul memakai nama siapa? Bukan setiap orang. Menurut Yesus, penyesat itu nongol memakai nama siapa? Jawab dulu Bang Perlindukan. Jawab. Jawab dulu dong. Jaringannya jelek. Kepadaku. Siapa pelakunya yang berseru kepada Yesus? Orang akan berseru kepada Siapa itu? Siapa itu? Itu buah-buah apa? 3 pada waktu kepada Itu buah-buah. Itu buah-buah dari nabi palsu kan? Itu buah-buah dari nabi palsu kan? Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Hoi! Yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Ayo. Gak usah ke situ kau, ke ayat itu bukan pahami. Yang berbuat jahat itu kayak mana yang jahat? Kalau di Indonesia, yang bermujizat pakai nama Yesus itu buah dari nabi palsu dan itu Anda. Tidak ada Islam mengusir setan dalam nama Yesus. Hanya Kristen yang mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti buah dari nabi palsu berbuat itu jahat. Pahami dulu itu. Bagaimana? Jangan kau nangis, kau sendiri yang bawa Matius 7. Kalau kau mau mengkaji secara detail Matius 7, awali dari data nomor 15. Detail. Yesus di situ mengakui Tuhan. Di mana di situ Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? 21 sampai 23. Di mana Yesus mengakui aku bukan Tuhan? Yesus mengaku bukan. Mengakui Tuhan. Yesus mengaku bukan Tuhan. Saya kasih dalil. Tidak dikenalnya yang jahat. Saya kasih dalil. Di mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Yohanes sanggup ke situ. Yohanes 5 nomor 30.
Aku tidak dapat berbuat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti dia mengaku bukan Tuhan. Terus Allah Subhanahu Wa Taala bisa Udah mengikuti apa, kau Bang? bertahun-tahun, mengikuti kau. Allah Subhanahu Wa Taala bisa apa dia? Gantian, Di situ tidak ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, tetapi justru Yesus berkata di situ Tuhan Yesus adalah. Nggak ada. Di situ bahasa Yunaninya bukan Tuhan, Cak Kangkung. Di situ bahasa Yunaninya kurios. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, kurios, Lord. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang memanggil Tuhan kepada Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Dulu kalau ada yang jahat di Indonesia ini, apa perbuatannya yang jahat? Padahal yang sudah memanggil dia Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Jawab dulu, Yang memanggil Yesus Tuhan, Islam atau Kristen? Udah turunkan, sudah bengkak kepalanya. Seperti baterai HP Samsung sudah bengkak, nggak bisa lagi diperbaiki. Siapa lagi? Pasien berikutnya, cepat. Apa keluhanmu? Bang Nasi Padang, silakan Bang Nasi Padang dulu. Ayo, keluhanmu apa? Masih menyembah makhluk? Ya, silakan Bang Nasi Padang. Ya. Oke, selamat siang. Siang, saudaraku. Siap. Maaf, penyesat yang muncul. Saya lagi dengerin belajar sama cuci baju, jadi saya nggak bisa banyak berinteraksi. Baik, tapi saya belajar, saya dari bawah, mendengerin dari bawah. Baik, saudaraku, silakan. Terima kasih. Saya ada suatu itu Bang yang ajaran Islam yang sangat indah Bang, bahwa janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Sayangnya yang saya temani berdebat ini bukan ahli kitab. Itu perintah Tuhan itu untuk berdebat kepada ahli kitab, bukan kepada bahlul kitab. Kalau kepada ahli kitab berdebat dengan baik. Kalau kepada bahlul kitab kata Quran ada juga, illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang zalim yang ada di antara mereka. Harus keras, harus tegas. Kenapa? Mereka bukan ahli kitab, mereka bahlul kitab yang berpura-pura nyamar seperti ahli kitab tapi bukan. Itu dalil Quran, Bung. Bedakan ahli kitab dengan bahlul kitab. Bang. Terima kasih, Bang. Itu saudara ya. Iya. Oke. Ya, saya dengar dari bawah, Bang. Terima kasih. Saya juga Terima kasih. Kalau ada orang Yahudi ke sini, pasti kami berdiskusi dengan baik. Kenapa? Karena itu perintah Quran. Itu perintah Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi karena kalian kalian bukan ahli kitab. Kalian terjemahan aja tidak ahli, apalagi bahasa aslinya. Oke, silakan sahabat yang lain dinaikkan. Ya, makasih. Mudah-mudahan belajar dari bawah, Bang. Iya, saudara. Iya, saudaraku, mudah-mudahan nama antum ini, nama Anda Nasi Padang, bisa mewarnai kehidupan keyakinan Anda, karena yang namanya Padang itu identik dengan Islam. Saya doakan. Oke, Bang. Amin, Bang. Terima kasih, Bang. Amin. Terima kasih. Izin Bang Zuma, teman-teman yang ada di bawah silahkan di tap layar dikencangkan ya teman-teman ya, kemudian diposting ulang. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang ada di bawah dari 2000 mata yang memandang yang belum follow akun saya atau akun-akun debater yang ada di bawah, silahkan di follow dulu, ringan sekali, dihilangkan tanda plus yang ada di samping nama akunnya ya, dihilangkan tanda plus. Kemudian ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah yang punya kapasitas untuk berdialektika silahkan naik, silahkan dimulti ya. Oke, syukron, jazakallah khairan, jazakumullah khairan kasiran yang sudah follow. Lanjut, Gurunda Suma. Baik, sahabatku. Satu lagi sebelum saya rehat. Pasiennya apa, kendalanya apa, sudah berapa lama kelainan? Yuk, buka celana biar kusuntik pakai suntikan sapi. Silakan Elpran Bowo, silakan dibuka meonya. Elpran Bowo, kalau nggak ngomong saya turunkan, saya ganti dengan Kristen yang lain yang ada di bawah. Elpran Bowo, selamat siang. Aduh, sudah macet Gurunda. Oh, udah macet duluan. Udah macet duluan. Oke teman-teman sekalian,
Teman-teman yang penasaran ingin melihat gigi bonengnya Bang Zuma, silakan datang ke XX1 bioskop terdekat di kota Anda. Di situ Bang Zuma tidak menggunakan masker. Lihat Bang Zuma secara langsung, ukur giginya berapa meter panjangnya. Nanti Anda foto atau rekam. Anda yang khusus Kristen ya, Anda yang Islam tidak boleh, yang Islam tidak boleh. Saya tidak bolehkan. Yang Kristen aja. Anda datang ke bioskop. Di situ ada Bang Zuma tanpa masker, silakan Anda video dan viralkan. Tapi yang non Muslim aja. Awas kalau ada yang Islam juga ikut-ikutan viralkan. Yang non Muslim, yang non Muslim silakan ke bioskop. Ada video Bang Zuma di situ. Saya kalau nggak salah ada 14 scene, 14 tayang, 14 adegan yang Bang Zuma dalam video itu. Kalau bukan 14, 17. Anda videokan di sana, lihat giginya Bang Zuma, silakan masuk ke bioskop, viralkan. Ini loh Bang Zuma giginya 4 meter panjangnya. Yang Islam nggak boleh videokan Bang Zuma. Yang non Muslim aja yang suka bilang saya boneng, silakan ke mana? Ke bioskop. Lihat Bang Zuma di sana, videokan, habis itu Anda viralkan. Anda boleh kirim ke saya. Ini gigimu Bang Zuma panjang. Silakan. Seluruh Indonesia itu, seluruh Indonesia yang penasaran Kristen ingin viralkan, ingin mempermalukan Bang Zuma, silakan ke bioskop, ambil videonya, lalu kemudian viralkan. Ini yang namanya Bang Zuma yang membuat mimbar gereja bergetar. Ternyata giginya memang panjang, nah, gitu ya. Tapi yang Muslim jangan. Insya Allah hari Senin besok, lusa, saya kembali untuk nonton bareng di MP Mall Panakukang bersama dengan teman-teman yang ada di Kota Makassar, Gua Maros. Saya kira begitu, sahabat-sahabatku sekalian, silakan diambil alih Bang Arif. Saya harus ke perumahan, ke proyek, tinjau proyek hari ini dan lanjut ke gunung. Yang mau ketemu saya di gunung di Bolangi, silakan merapat. Demikian sementara, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak di Parkun dulu aja, Bunda. Iya di sini aja. Tapi kalau nanti muncul akun lain yang lagi, saya mau live-kan perumahan, biasa cari nafkah. Saya mau shoot live dari perumahan Bang Arif. Mudah-mudahan ada yang berminat untuk memiliki rumah tanpa DP, memiliki rumah tanpa biaya akad. Rumah subsidi 6 kali 13 meter persegi, sertifikat sudah ada, unit sudah lengkap, serahkan KTP lulus BI checking, langsung bisa masuk besok tanpa menunggu akad dari bank. Mantap kali Bang Zuma. Bagi yang mu'alaf, silakan menghubungi Bang Zuma, biaya kita selesaikan. Oke, sekira begitu promosi sedikit. Nanti teman-teman yang ingin melihat langsung rumah yang sementara dibangun ini, silakan ke Bang Zuma 01. Tapi yang ini tetap di sini, Parkun, untuk menemani teman-teman semuanya. Bang Zuma hari ini akan menjadi 2 natur, satu di Bang Arif, satu di Zulkifli Abbas Official 01. Lanjut Bang Arif, semangat terus, rapatkan barisan, jaga anak-anak kita dari penyembahan kepada makhluk yang keluar dari kubur. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Selamat siang Bang siapa ini? Bang Uti. Selamat siang Bang Uti. Bang Uti, dibuka mute-nya Bang Uti. Ustaz Felix Monitor. Ya, Bang Wagiman, selamat siang. Saya turunkan ya kalau nggak bicara ya. Bang Laknat, selamat siang. Selamat siang. Ya, kalau boleh tahu agamanya apa Bang? Saya Islam, tapi boleh nggak satu putaran mau tanya ke Bang Zuma? Oh, Gurunda sudah di mute. Coba abang ada yang jawab, bisa nggak, host? Iya, apa ya pertanyaannya? Masalahnya di sini diskusi antar agama, diskusi lintas iman di sini, Bang. Iya. Ya, satu putaran aja ya. Terima kasih sebelumnya. Saya bertanya begini, saya kan suka baca ya istilahnya Yasinan ya, tapi kan tidak bisa Arabnya, kan ada Indonesianya itu saya baca. Itu gimana itu hukumnya, Bang? Boleh, nggak apa-apa. Selama
nggak tahu bahasa original teksnya, akan tetapi tetap dituntut untuk belajar. Tapi untuk masalah pahalanya tetap diterima pahalanya. Oke, terima kasih gitu ya. Saya turun ya. Assalamualaikum, salam ke Bang Zuma ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jus. Bang Jus, Islam apa Kristen, Bang Jus? Ini live. Wagiman, selamat siang Wagiman, saya turunkan kalau tidak bicara. Ini minta naik tapi nggak ngomong. Laknat, Loknat, dibuka mionya Loknat. Sudah selesai, aku bertanya tadi, sudah itu aja bertanya. Oh iya. Ya, terima kasih ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Links, selamat siang Bang Links. Siang. Islam apa Kristen? Islam, iya. Iya. Dibawa aja Bang ya, kita khusus panggil. Iya. Ini apa ya? Iya, oke. Iya. Bang Enterta, selamat siang Bang Enterta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, mohon maaf. Ini ada saya mau bertanya sekaligus menyampaikan Bang. Boleh ya? Satu aja Bang. Oke, silakan. Begini Bang, saya tadi kan ada lewat room sebelah. Begini. Jadi ada keturunan Arab tadi, saya lihat di komalnya. Beliau mengatasnamakan Islam, tapi beliau tidak apa namanya? Beliau Ingkar Sunnah ya, dia Majid namanya Syiah. Oh, Ingkar Sunnah, iya, Ingkar Sunnah. Mana itu Bang? Iya Syiah. Iya, si Majid. Apakah itu termasuk penyesat Bang kalau di agama kita Bang? Asli penyesat, asli. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bang Halawa, selamat siang Bang Halawa. Selamat siang. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, bisa diskusi dengan baik dengan saya, Pak? Bisa. Oke, ya teman-teman yang ada di bawah yang belum follow akun saya, mohon sekiranya untuk di follow ya, dari 1.300 mata yang memandang, yang belum follow silahkan di follow dulu. Oke, tadi ada narasi atau pembahasan dibahas oleh Guru Ndazuma tentang Matius 7:21 sampai 23. Mau dilanjutkan? Saya bacakan dalilnya ya. Di situ dalam Matius 7:22 di situ, mereka yang berseru kepadaku Tuhan, bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku. Hari ini kata Yesus, hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripadaku karena kalian membuat kerusakan. Nah, di sini yang mereka yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus itu siapa di sini? Merujuk kepada Kristen atau kepada Islam, Bang? Dijawab dengan jujur, Pak. Pada Islam. Pada Islam. Emangnya yang berseru kepada Yesus Tuhan itu selama ini Islam apa Kristen, Pak? Jujur, Pak. Islam. Waduh, kayaknya otak Anda lagi koslet, Pak. Nggak waras. Gini, Bang. Kepada ini saudara saya Kristen, mohon jangan naik di room ini. Ini room penyesat ini. Sekalipun kalian bilang kebenaran, tapi mereka. Nah, kita buktikan di sini siapa yang sesat. Kita harus buktikan dengan referensi, Pak. Siapa yang sesat? Santai aja, Pak. Jangan santai aja. Kita buktikan dengan menggunakan referensi siapa sebenarnya yang penyesat. Ayo, lawan saya diskusi dengan data. Ayo, kita buktikan Kristen itu agama apa. Ya, Anda mirroring bertanya kepada Islam. Tentunya santai aja, jangan saling menghujat, santai. Kita diskusikan, kita dudukkan sama-sama dengan tenang. Kita menggunakan referensi ya. Oke, Abraham. Saya ulangi pertanyaan saya, Bang Abraham. Yang berseru kepada Yesus itu Tuhan dan bermujizat atas nama Yesus itu Islam apa Kristen, Bang Abraham?
Berat ya, terlalu berat tema narasi ini, terlalu berat ini. Memang mereka harus jujur bahwa Kristen. Iya Tina, Mbak Tina. Ini Mbak Tina penyesat. Siapa yang bisa melanjutkan diskusi ini? Yang bisa? Ayo teman-teman Kristen yang punya kemampuan dalam berdialektika, ayo silakan naik. Ya, silakan naik. Ayo kita diskusi dengan baik. Batak. Selamat siang Batak. Selamat pagi. Selamat Parah pagi. peminat kencing otak. Waduh, sehat Pak? Puji Tuhan Yesus, saya sehat. Gimana para pengikut Muhammad, sehat? Alhamdulillah, santai aja Pak, kita diskusi dengan baik. Santai Pak. Gentle dikit lah, nggak usah di-mute. Kita diskusi kita santai. Begini. Oke, saya mulai dulu. Kita diskusi dengan baik, santun, santai, edukasi Pak. Karena di sini penontonnya, ya insya Allah mereka semuanya berpendidikan, mampu memaknai ya, mampu menilai maknanya. Oke, siap. Perkataanmu saya dengar. Oke, kita diskusi secara baik-baik, ya. Kita lanjutkan tema tadi, membahas tentang Matius 7:21 sampai 23, Pak. Silakan Anda mulai menanggapi atau saya bacakan dulu datanya, Pak. Ya, boleh dibacakan datanya. Oke, dalam Matius 7:22 di sini dikatakan mereka yang berseru kepada Aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kemudian mereka bermujizat atas namaku, mengusir setan, roh jahat atas namaku. Pada hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripada aku karena kalian pembuat kerusakan. Ini kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, bermujizat atau menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus, itu Islam apa Kristen, Pak? Bisa dibaca? Bisa diulang? Gimana? Oke, saya layani dengan baik, tetap saya layani dengan baik, Pak. Dalam Matius 7:22 di situ dikatakan, mereka yang berseru kepada Aku Tuhan, mengusir roh jahat atas nama Yesus. Mereka menyebutkan orang sakit atas nama Yesus. Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Dalam Matius 7:23. Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Kalian enyahlah kalian daripada aku karena kalian Hari ini aku telah berterus terang kepada Bapa. Yang berseru kepada Yesus itu Tuhan dan bermujizat atas nama Yesus, itu Islam apa Kristen, Pak? Yang kamu baca sekarang dari kitab mana itu? Matius 7:21 sampai 23, Pak. Berarti kitabnya orang Kristen dong ya? Iya, betul. 100 buat pertanyaannya sudah terjawab dong. Ya, silakan dijawab, Pak. Ya, sudah dijawab itu. Nah, kitabnya dari mana? Dari Kristen. Nah, ya udah. Soalnya gimana, Pak? Ya udah, jadi jawabannya apa lagi? Berarti betul bahwasanya kalian ini pembuat kerusakan dan kejahatan, kalian akan diusir di hari akhir. Karena kalian bisa dibaca dari Matius awal sampai akhir? Nggak usah kalimat ya kan tadi kan sudah dibaca, Pak. Dari Matius 1 saya sampai tanya kepada Bapak, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan siapa, Pak? Islam apa Kristen? Tolong dibaca dari Matius 1 sampai akhir, biar kamu lebih paham penjelasannya. Oke, silakan Anda baca sendiri. Saya sudah 3 kali baca, Pak. Kalau Anda tidak bisa diskusi, saya ganti dengan yang lain, Pak. Ya, dibaca. Saya sudah baca 2 kali, Pak, 3 kali. Bapak tidak nyimak, ya. Jadi kalau Bapak tidak bisa menjawab, saya ganti dengan yang lain, Pak. Masih banyak yang main diskusi, Pak. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari kamu ya, Bang Felix ya. Siap. Rokoknya dinyalakan dulu, Bang. Biar saya nggak ngerokok, Pak. Saya nggak ngerokok. Oke, siap. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang kamu lontarkan kepada gue ya. Ya, kita juga lihat di sekeliling kita yang sering berbuat anarkis siapa di Indonesia ini?
Islam Pak, kan? Pak, jangan kita berbicara tentang itu. Kita fokus kepada pembahasan, Pak. Jangan Anda jadi Islam provokator. itu takut dengan gereja. Pak, jangan jadi provokator, Pak. Kita fokus diskusi secara edukasi, Pak. Terakhir kejadian di mana? Di Padang. Hah? Oke. Itu Yang menjajah rumah. Indonesia 350 tahun itu siapa, Pak? Agamanya apa, Pak? Jawab dulu, Pak. Yang menjajah Indonesia 350 tahun dengan kejam dan keji itu siapa, Pak? Agamanya apa? Jepang. Jepang. Bahlul kocluk. Turun kau ke pongkon bapamu. Jawab dia. Jangan mau nantang-nantang Islam dalam masalah itu. Kalian akan hancur. Bang Jack. Bang Jack, menit Bang Jack. Bang Jack Abraham, siapa nih Kristen yang mampu ngalahkan saya, mampu lawan saya diskusi ini? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bang Abraham? Kurang sehat, suara masih sedikit sakit ya. Oh iya, semoga disembuhkan ya. Semoga cepat sembuh Pak ya. Kalau mau sembuh kan tinggal ke Masalah dokter. jazakillah khairan Merpati. Semoga lekas sembuh Pak Abraham. Iya, tinggal ke dokter aja, dikasih obat pasti sembuh. Jangan pasti sembuh lah, jangan pasti sembuh. Tidak ada yang mampu ya menetapkan sesuatu Pak. Kita hanya bisa berdoa semoga sembuh. Tidak bisa, dokter kasih obat langsung saya sembuh. Oke, kalau besok mati gimana? Tidak kasih. Kalau besok Abraham atau sebentar Abraham mati gimana? Oh, tidak bisa mati. Kalau Tidak mati bisa berarti ada mati. orang yang membunuh. Kalau begitu saya doakan Bang Abraham ya. Iya coba. Iya coba. Kalau begitu saya doakan Bang Abraham, semoga silakan. doanya Bang Abraham diterima. Ya. Coba kau doakan dulu. Itu kan Nanti saya kalau sudah besok- doakan. Iya, nanti kalau besok saya naik berarti saya belum mati kan? Saya doakan semoga bilang permintaannya kan Abraham besok. diterima. Kau Saya bilang hanya kan mengatakan, ini orang telinga kamu tahu kau taruh. Kau kan bilang kalau saya berdoa besok kau mati kan begitu. Kalau besok saya naik di Komal ini lagi berarti saya belum Yang mati. berkata begitu siapa Bang? Kau barusan. Aduh, telinga kamu nggak ada. Oh sini, kau ini bicara mulutmu kayak. Telinganya nggak dipasang. Itulah kalau kebencian terus yang dipasang di otak ya. Itulah manusia ketika kemudian yang selalu ada dalam hatinya adalah kebencian kepada sesama manusia, khususnya kepada Islam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua Umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, guru kami Pak Arif, maaf semalam saya langsung turun tapi nggak lama pindah sambil perbaiki jaringan. Ya, siap Ustaz, nggak apa-apa. Sesuai dengan yang di WA Ustaz Alif, nggak apa. Iya. Oke, silakan Ustaz Alif. Ada Tina ini dari bawah dari tadi teping-teping. Itu Ustaz Felix lagi on fire, jangan diganggu dulu. Silakan Ustaz Felix dulu. Ya. Silakan dilanjut dulu Ustaz Felix. Sebelum Ustaz Alif mempersiapkan segala terangkan. Mbak Tina, ayolah kita diskusi dengan baik. Pasang telinga kalian, hilangkan dulu kebencian yang ada dalam hati kalian. Oh Gitu. iya. Iblis juga ngomong gitu loh Bang. Iya, jangan langsung tendensius lah, santai aja sama Bang Felix. Enggak, santai saya aja. bukan nuduh abang. Saya hanya bilang iblis juga bisa berkata seperti itu. Nanti kita Ya, oke. buktikan. Oke. Oh, Ya, ya. lanjut, Siapa Pak. yang iblis ya? Siapa yang iblis ya? Iya, Silakan kita ayo. buktikan nanti. Yo. Iya, kita Oke. buktikan. Iya, nyantai ya, tapi diskusinya santun aja. Ya, pakai data. Iya. Iblis loh, cakapnya halus loh, nggak kasar-kasar. Silakan. Oke. Kau tadi nanya Oke. apa itu? Matius berapa? Kau banyak kali cakap kau dari tadi. Apa yang kau mau tanyakan? ya. Sebelum diskusi dengan saya Mbak Tina, saya harapkan diskusinya baik, santun, santai ya. Karena kita di sini sama-sama bawa atas nama agama ya, sama-sama bawa agama. Iya, betul. Agama itu sama-sama Silakan Bang, mengajarkan silakan. kebaikan. Oke. Ya mau dilanjutkan tema yang tadi atau Iya, diganti? dengan tema silakan. lain? Karena si Juma ini kan suka, ini kalian semua kan suka mengambil ayat-ayat ini ya. Nah, ini kan biar belum kita apa-apa bahas. belum apa-apa sudah kerasukan. Santai aja. Enggak, memang fakta loh. Kenapa takut? Silakan. Iya. Mau bahas apa? Ya ayat yang dibawa.
gurundamu ini aja pas kok tak. Oke, dalam Matius 7:22 sampai 23 di situ mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan mereka bernubuat atas namaku, mengusir roh jahat atas namaku, hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripadaku karena kalian pembuat kerusakan. Nah, di sini secara literal, mereka yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat bahkan mengusir roh jahat atas nama Yesus, Yesus berterus terang kepada mereka, hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Kalian itu pembuat kerusakan. Nah, yang saya tanyakan kepada Mbak Tina, jujur jawab, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, bermukjizat bahkan mengusir roh jahat atas nama Yesus, itu Islam apa Kristen, Mbak Tina? Iya, itu orang Kristen yang tidak melakukan perintah Tuhan, kehendak Bapa. Udah. Oke. Yang untuk Islam juga ada, Bang, ya. Sabar. Ya. Anda sabar. Anda kan sudah mengakui bahwa itu orang Kristen. Orang Kristen yang tidak mengikuti perintah Bapa yang surga. Orang yang beragama Kristen, yang mengaku-ngaku Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapanya, kehendak Tuhan Yesus, ya, maka dia juga harus dienyahkan. Oke, saya terima. Nah, bagaimana dengan ayat yang lain yang mengatakan Yesus digantung secara terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa manusia? Bukankah mereka yang percaya kepada Yesus Tuhan itu akan masuk ke dalam kerajaan surga menurut Bible yang lain? Nah. Terus ayat ini Anda katakan yang tidak masuk, yang diusir oleh Yesus di akhir adalah mereka yang berseru kepada Yesus Tuhan. Anda katakan itu adalah Kristen. Berarti tidak semua Kristen masuk ke dalam surga, Bu? Iya, banyak yang ngaku-ngaku agama, ya, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Kan udah paham. Makanya, Bang, kau baca ayat sebelumnya, ayat 21. Oke, kita sepakat di sini, ya. Kalian ini ngaku-ngaku apologet, tapi kebagaikan nggak sekolah. Sebelum kita baca ayat 21-nya kita baca. Ayo, silakan Ustaz Weli. Iya. Dalam 7:21 di situ dikatakan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, 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 tidak masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Ini kan betul kan? Ya, silakan pertanyaannya Ustaz Felix, siapa yang menyeru Tuhan kepada Yesus? Nah, saya tanya lagi, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan siapa? Islam apa Kristen? Jawab dulu lah. Di sini kan tidak berbicara tentang Islam, Mbak. Berbicara tentang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Nah, Anda tadi sudah mengatakan tidak semua Kristen masuk ke dalam surga. Tapi bagi kami semua Kristen masuk ke dalam neraka, Bu. Macet. Silakan dibuka mionya, Tina. Sudah diundang untuk buka miot. Dibuka miotnya. Ya. Jadi begini, Bang, ini ayat 21 ya, di situ dikatakan banyak orang berseru-seru Tuhan, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini pengajaran Yesus kepada internal orang Kristen, ya. Jadi kau pahami, jangan kau curi-curi satu ayat, ya. Kemudian kau mencari-cari, menyimpulkannya dengan kemauan kau. Berarti Bu Tina, banyak orang yang berseru. Berarti sini berbicara tentang banyak. Iya, banyak. Sini, memang banyak, kebanyakan orang. Berarti kebanyakan orang itu berseru kepada Yesus Tuhan itu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga, kan? Yang tidak melakukan kehendak Bapa. Ini jelas loh. Anda orang Indonesia, tahu bahasa Indonesia kan? Oke. Berarti di sini banyak orang yang berseru kepadaku Yesus Tuhan, ya, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti di sini kalau kita merujuk kepada Bible ini, jangan kau potong, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, oke. Jangan kau potong. Gimana sih kamu nih mengeksekusi ayat?
Berarti di sini kebanyakan orang Kristen itu masuk ke dalam neraka karena mereka tidak mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Kehendak Bapa yang di surga seperti apa menurut Mbak Tina? Ya, melakukan hukum Taurat, ya, melakukan kasih, mengampuni, melakukan buah-buah roh, ya. Oke, hukum Taurat yang pertama apa? Mengampuni. Hukum Taurat yang pertama apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Salah. Jangan ada Allah lain. Waduh. Hukum Taurat pertama sampai kelima, dengar. Kalian ini kan salah. Hukum Taurat yang pertama apa? Kehendak Bapa di Tuhan surga. Allahmu, jangan ada. Salah. Ya, kita bawa Keluaran 20 ya. Jangan kau yang mengajarin saya. Hukum Taurat yang pertama. Ya, itu namanya di dalam Yeremia 23 yang mencuri firman, itu namanya nabi palsu, pengajar palsu. Hukum Taurat yang pertama apa, Bu Tina? Ya, ini kita baca nih Keluaran 20 ya. Saya tidak bertanya Keluaran. Kita kan bertanya tentang pengajaran sesat ini. Iya, kita berbicara tentang pengajaran sesat. Hukum Taurat pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, paham kau? Yang kita bicarakan di sini adalah kehendak Elohim yang di surga, kehendak Bapa Elohim ya. Saya bertanya kepada Mbak Tina, hukum Taurat yang pertama apa? Kau Elohim tahu nggak Elohim apa? Jangan kau ngarang-ngarang Elohim. Ya, oke, saya ikuti kamu. Kehendak Bapa yang di surga, kehendak Bapa. Hukum Taurat yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ini Taurat pertama. Taurat kedua, ya, jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, dan atau yang ada di dalam bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadamu. Begitu. Ini hukum kedua. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya. Aduh. Siapa yang menyebut nama selain Elohim di situ? Apa? Sok-sok. Yang menyebut Ya. Yesus Tuhan selain Elohim itu siapa? Ya, Elohim. Kamu tahu nggak Elohim apa? Ya dijelaskan Elohim itu siapa? Loh, kamu ngomong Elohim, tapi kamu sendiri nggak tahu Elohim. Makanya kamu ini ya mengambil ayat satu-satu ya. Nggak boleh gitu. Kualitas Islammu mana? Hanya mencuri Bible. Mbak Tina, jangan kemana-mana, kita fokus ya. Kita fokus sama Matius 7:21. Tidak semua ya. Banyak orang yang berseru kepada aku Tuhan. Iya memang. Siapa bilang memang semua? Ya, bahkan di Wahyu diajarkan orang Kristen, Kristen yang tidak melakukan perbuatan. Ganti-gantian ngomong ya. Banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang menghendaki kehendak Bapa yang di sorga. Kehendak Bapa yang di sorga seperti apa tentang Yesus? Karena kan berbicara tentang Yesus di sini. Ya, kehendak Bapa yang di surga berbicara tentang Yesus itu seperti apa? Berarti Yesus ini harus dikenali seperti apa, Mbak Tina? Apakah dia dikenali sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, ini aja kan kamu nggak ngerti ya. Di ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi clear ya, di sini Yesus sudah menunjukkan dirinya Tuhan, ya. Dan mereka murid-muridnya. Diam dulu, aduh diam dulu. Anda kenapa sih? Kenapa takut kali ya saya membicarakan firman Tuhan? Silakan Anda bawa referensi, Pak. Bawa referensi. Aduh, ini referensinya ini ya. Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Artinya di sini sudah ada kesepakatan antara orang-orang di situ mengaku Yesus itu Tuhan, ibunya memanggil dia Tuhan, murid-muridnya memanggil sebutannya Tuhan, Rabi. Waduh. Tapi Yesus mengajar, bukan karena kamu memanggil saya saja Tuhan, kamu akan masuk surga. Diam dulu kamu. Diam dulu. Kau nggak paham ini karena kalian diajarkan untuk
teman Tuhan, ya. Ayolah kita diskusikan siapa Yesus menurut Bapa. Ya, kan? makanya Yesus, ini kan? dikatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa kok kejang-kejang saya menyatakan kebenaran? Itu siapa? Masa Loh, ini kalau modal referensinya, ini ayat itu, kami. Ini sejelas bahasa Indonesia. Nggak usah mutar-mutar Anda. Ini jelas loh, dengan semua ayat. Mau saya kasih lagi ayat yang lain tentang ini. Oke, kita buktikan kan di sini mereka yang berseru, tidak semua atau banyak orang yang berseru kepada Aku Tuhan, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang menghendaki kehendak Bapa yang di surga. Nah, yang kita mau diskusikan di sini, siapa kehendak Bapa yang ada di surga? Kehendak apa? Apa kehendak Bapa yang ada di surga? Kan kehendak Bapa yang ada di surga yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Dia. Setuju? Ya, betul. Betul. Termasuk Allah Ya. SWT. Kami nggak boleh. Oke, Allah sabar SWT. dulu. Itu Saya contoh. arahkan dulu. Ya, kehendak Bapa yang di surga, yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Dia. Berbicara tentang ilah di sini, tentu berbicara tentang Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain Dia, selain Bapa yang di surga. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian di sini, kalau memang Bapa yang di surga itu adalah ilah atau Tuhan yang benar, Yesus ini siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Silahkan Anda jawab. Karena di sini mereka yang berseru kepada udah ganti Tuhan. topik. Ya, sabar Udah dulu. ganti topik, nggak sanggup. Ya, Sabar. jadi Yesus Karena- itu siapa? Sabar, kamu Ya. diam dulu. Udah ganti topik, nggak sanggup. Saya Diam masih ayat loh ini. Diam dulu. Kita lanjutkan. Ya, kenapa saya bertanya di sini tentang itu? Karena dalam Matius 7:23 di sini mereka yang berseru kepada Aku Tuhan, bernubuat atas nama-Aku, mereka itu pembuat kejahatan. Makanya kita kaji di sini, ya. Kita kaji di sini, apa kehendak Bapa yang ada di surga? Nah, pertama kehendak Bapa yang ada di surga tidak boleh ada ilah lain selain Dia. Nah, Anda sudah sepakat. Tidak boleh ada Tuhan lain selain Bapa yang di surga. Pertanyaannya kemudian, ketika kemudian Anda mengatakan Yesus Tuhan, tentu muncul pertanyaan. Kalau Bapa yang di surga adalah Tuhan, terus Yesus ini siapa? Menurut Yesus, silahkan Anda jawab dengan referensi, silahkan. Mana di ayat ini dikatakan Allah itu Bapa? Coba, saya mau tanya Anda. Saya ingin tahu dulu dalam berkaidah bahasa. Jadi Anda mengatakan Allah itu ya Tuhan. Oke, berarti di sini silakan di ayat Anda ini jawab dikatakan dulu. Bapa. Referensi, silakan Ini Anda jawab dikatakan pertanyaan Bapa dulu. loh. Silakan Ini Anda jawab Bapa. pertanyaan saya dulu. Anda menanya Allah, sementara yang tertulis di ayat ini Bapa. Di mana koherensinya, Bang? Berarti Bapa Jangan dengan mutar-mutar. Allah ini beda. Bapa dengan Mana di sini? Anda kan berangkat dari ayat-ayat ini. Di ayat Berarti ini Bapa dengan tidak Elohim ada beda. dikatakan Allah, yang ada Bapa. Lalu kalau ada Berarti Bapa, Bapa tentu dengan ada Elohim anak lagi loh. beda. Menurut Tina, beda lagi. Berarti banyak Loh, Tuhan Bapak- tambah-tambah lagi. teman-teman. Iya, makanya saya tanya Anda, Elohim itu apa? Saya tanya, kalau Anda mengatakan Bapa dengan Elohim itu beda, Tina, ya beda. Kau berdiskusi dengan orang buta huruf itu. dari tadi kau Elohim sudah itu jawab, biar tinggal Anda tanya tahu adalah Bapa dan Anak. Keduanya satu, itulah yang namanya Elohim. Bapa dan Anak Paham adalah kau? satu. Bapa dan Anak adalah satu. Di mana Ya. referensinya Bapa dan Anak adalah satu? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, enggak ada tuh di situ Bapa dan Elohim adalah satu. Bapa Dengar, dan Anak adalah mau satu. penjelasannya. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus Inilah 8 ayat 6. Silakan dibaca. 1 Korintus 8 ayat 6. Siapakah Bapak itu? Nggak usah kau kejang-kejang. Alkitab kami sempurna ya. 1 Silakan. Korintus 8 ayat 6. Siapakah Bapak itu? Ya, biar kau tahu. Oke, silahkan Anda jawab pertanyaan saya. Sudah kemana-mana ini sebenarnya, tapi saya ikuti narasi Ya, kamu. tahu yang bawa kemana-mana. Ya, makanya kau terjebak sama saya. Iya, kalau memang tidak kemana-mana, kalau kamu mengatakan tidak kemana-mana, ya, hukum Taurat yang pertama, kehendak Bapa yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Dia. Nah, kalau memang Bapa ini adalah Tuhan, Yesus itu siapa? Jawab. Jangan kau dulu lari kemana-mana. 1 Korintus 8 ayat 6 ya.
Tadi kau Katanya tanya kemana-mana dibawa itu, kepada pembahasan Allah yang itu utama siapa? lagi. Nih. Kau perempuan ini biasanya gosip di bawah kolom rumah ini. Ini, nggak sanggup Hey. kau sama saya. Hey. Bahkan Kamu tidak boleh ada ilah lain selain Yesus, selain Bapa yang Gurumu surga. itu Yesus ini keok siapa? sama saya tahu. Hei, kalau Ini tidak nih, ayat 6 kalau ini tidak kau boleh tanya, ada siapakah ilah lain Bapak selain itu? Yesus, Ya, ini selain nih. Elohim. Kalau tidak ada ilah lain selain Bapa yang di surga, Yesus ini siapa? Hei, kamu jawab. Hukum Taurat kehendak Bapa yang pertama adalah tidak boleh ada ilah lain selain Dia. Yesus ini siapa? Jawab. Dalam pengajaran Musa. Oh iya, oke, jawab Lalu dulu Allah pertanyaan SWT saya. siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Tahu pertanyaan saya, Allah SWT itu siapa? Loh, kok Musa kayak nggak Allah mengajarkan SWT sih? Ini diskusinya gimana ini, Tina, begini? Iya dong. Itu kalau jawaban jujur hamba Tuhan, kalau jawaban doktrin dia Tuhan. Ah, itu bedanya. Biasanya begitu biasanya. Bisa kita uji. Ya, nggak, Pak. Balik. Ya, macet Masuk kalian sekali, kan? sekali di sini sudah duhur, Ustaz. Macet kan? Siap. Ya, macet. karena Kasih minyak. kita nggak mau Lanjut. Maksudnya kalian itu Coba. kalian itu mengutip-ngutip, mengkais-kais Bible. Jangan Ya, sok-sok membahas biar teman-teman Bible. Kristen Kalian sadar. mengkais-kais loh. Coba Begitu saya sama tanya, Bible. Bu Tina, saya tanya, kalau Yesus hamba Tuhan, Anda setuju nggak? Ya, jadi kau udah tahu ya, Elohim itu adalah Allah Bapa dan duanya satu. Begitu. Elohim itu Bapak. Membak Elohim. Enggak, Elohim itu nggak- Bapak. Aja kalian nggak tahu. Halo, Bu, Elohim itu Bapak. Elohim Bapak. Bapak Ya, dengan Yesus satu. Ya, Kak. Elohim. Gitu. Ya, keduanya satu. Betul. Keduanya satu. Berarti ada berapa di situ? Nah. Ya, sifat kealahannya satu. 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 Berarti sifat Bapak Mau sama tahu? seperti sifat Mau anak. tahu Kenapa satu? Enggak, Ya, enggak. sama Saya dong. paham penjelasan. Berarti sifat Bapak sama dengan sifat anak gitu maksudnya. Ya, sifatnya sama. Ketika anak waktu dia masih bayi, nete nggak sama ibunya? Ya, Allah. Berarti Bapak juga nete menjadi gitu? manusia. Oh, Allah menjadi manusia. Ya. Kenapa malah Allah menjadi menyebut Tuhan jadi manusia lagi. Ya, tentu harus tahu dong teologi Kristen. Jangan sembarangan. Yang jadi aja. sebentar Bu, sebentar. Anda itu narasinya saya bilang jangan pakai doktrin, pakai dalil. Karena Kalau pakai doktrin nanti ditertawakan orang, Bu. Teologi Anda nggak ada. Kalian mengaku agama. Sekarang Anda katakan Tuhan itu Elohim itu jadi manusia. Ya kan? Anda Ya. bilang Elohim jadi manusia. Ya, Berarti Elohim Anda itu sudah jadi manusia. Manusia itulah Elohim Anda. ya melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya. Yang mana lagi ini? Ya, Yang jadi manusia ini siapa? Yang jadi manusia apa? Teman Anda udah baca Yohanes 1 ayat 1 loh. Sudah mengamini loh Yohanes 1 Tadi ayat yang jadi manusia adalah Elohim katanya. Iya, Elohim itu Nah, siapa? berarti sudah tidak ada Elohim yang lain yang kecuali yang jadi manusia itu. Ya, apakah Elohim itu? Anda baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ada Baca. 1. Ya, Hmm. Ya, udah. Nah, sekarang yang jadi manusia itu Elohim. udah paham. Yohanes 1 ayat 1 apa Paham, artinya? paham. Jadi Firman Allah Elohim adalah iya, nah Elohim kan di situ Elohim jadi manusia toh? Ya, kemudian baca Yohanes 1 ayat 14. Iya, jadi manusia. Saya udah tahu. Iya, saya lebih tahu dari Anda. Iya, berarti Tuhan Anda manusia kan? Yohanes 1 ayat 14 apa disebut, Bang? Iya, Elohim jadi manusia. Ya, saya baca ya. Yohanes 14. Nggak usah, udah tahu, Bu. Harus dong, itu teologi Kristen. Makanya kami pintar-pintar. Mana bisa sembarangan. Kan sudah saya tanggapi lebih dulu malah. Anda baru mau baca, kan lucu ibunya. Anda sampah namanya kalau seperti itu. Enggak berdasarkan Oh, jangan menghina orang, Bu. Musuh itu jelas. dikasihi. Anda nggak pakai kaidah. Anda tidak pakai. Anda kan sudah bilang Elohim itu yang di Yohanes 1 nomor 1 sudah menjadi manusia.
Yohanes 1:14. Yohanes, Lah iya jadi manusia kan? Ya, firmannya menjadi manusia Nah, ini. firman itu adalah Elohim. Iya, nih. Lah iya, firman yang adalah Elohim sudah jadi manusia. Nah, kenapa dibedakan firman dengan Allah? Enggak dibedakan. Firman adalah Elohim. Gimana sih Ibu ini? Kok diputar lagi? Ada keberadaan, ya. Allah itu bisa ya menyentuh kepada ciptaannya melalui firman. Nah, itu lengkapnya teologi kami, bukan seperti Udah, Anda. iya, udah selesai itu. Nah, Elohim itu sudah menjadi manusia. Bu, Elohim itu kan sudah jadi manusia toh. Ini firman. Nah. Kenapa ada firman? Hey, Elohim sudah jadi manusia. Firman. Pertanyaan saya, manusia itu Tuhannya Bu Tina bukan? Dia itu Allah yang menjadi manusia. Lah iya, yang jadi manusia, yang manusia itu yang bernama Yesus itu Tuhannya Bu Tina bukan? Iya. Manusia Lah iya, yang berarti berasal Tuhannya dari Bu Tina Allah. manusia kan? Sifat Allah, ya Tuhan saya. Iya, Tuhan Anda itu manusia. Iya, manusia yang berasal dari Allah, nggak sama. Lah iya, Tuhannya Bu Tina itu manusia baru lahir 2000 tahun yang lalu. Anda nggak usah berbahasa, Anda lebih parah dari kau. Jadi kita pakai bahasa apa? Bahasa roh. Gitu. Anda itu berasal dari Allah nggak? Saya tanya Anda. Ya, semua dong kalau di Islam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua itu berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah gitu. Nah, sekarang Tuhan Anda yang jadi manusia itu lahir 2000 tahun lalu. Kan gitu. Ini ayat. Nah, berarti Kristen punya Tuhan baru 2000 tahun usianya. Oh, tidak, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Lah kan baru lahir 2000 tahun lalu ada tadi bilang. Ya, iya, dia kan disebut apa? Dia firman loh. Jelas ayat 14. Firman. Enggak. Udah jadi manusia, udah jadi manusia. Di ayat 1 pada mulanya loh. Kan di abad Satu lagi. Kan move on. Dia itu jadi manusia, malah udah nggak ada, udah terangkat sekarang. Aduh, gimana sih? Kalau otak Anda nggak sanggup, Anda diam saja. Kan sudah sanggup. Dari 1 sudah ke 14. 14 sudah ada di bumi. Kalau kita cek usianya 2000 tahun lalu, udah ngapain mundur lagi ke sebelum kelahiran? Oh, ini nih tulis pada mulanya Bang nih. Pada mulanya ada firman. Kenapa mundur lagi, Bu? Kan tadi udah kelar dibahas. Kan tadi udah kelar dibahas. Anda nggak paham, saya mundur. Ya, sudah kelar.